Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handayani menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama MOU PT Aspek Tekno Globalindo dengan pemerintah Kabupaten Tanggamus dan perjanjian kerjasama KKS antara PT Aspek Tekno Globalindo dengan Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang tentang kerjasama operasional unit hemodialisa dan peralatan kesehatan serta acara peresmian IFAL. Acara berlangsung di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Islamic Center, Kecamatan Kota Agung, Senin 29 Agustus 2022. Media News TV mengabarkan. Bupati Kabupaten Tanggamus, Ibu Hajah Dewi Handayani SEMN, hadir dalam kegiatan Direktur PT Aspek Tekno Globalindo Rizal Kasli, STIPM, Direktur PT Ba'du Utama Mandiri Suprayitno, SKM, dan jajaran Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Dr. Mary Yosefa, Kadis Kesehatan Taufik Hidayat, Kabak Kerjasama Mariani, Sekcam Kota Agung Adi Putra, serta jajaran pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang. Diresmikan juga bangunan IFAL, yaitu instalasi pembuangan air limbah, yaitu struktur atau bangunan yang dirancang untuk mengolah limbah cair kimiawi dan biologis yang ditimbulkan dari aktivitas rumah sakit, sehingga menghasilkan ruangan buangan yang memenuhi standar baku mutu dan aman untuk dibuang atau digunakan kembali untuk kegiatan lain. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Tanggamus antara PT Aspek Tekno Globalindo dan Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang ini meliputi kerjasama di bidang pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Tanggamus dan operasional peralatan kesehatan unit hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung. Harapannya, dengan kerjasama ini ke depan akan dibangun berdiri unit hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus akan semakin luas dan Rumah Sakit Umum Batin Mangunang semakin maju dan berkembang. Dilanjutkan penandatanganan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang dengan PT Aspek Tekno Globalindo. Bupati Hajah Dewi Handayani menyampaikan dalam upaya memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus yang menderita gagal ginjal. Saya merasa bangga dan apresiasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang apabila nantinya di sini akan hadir unit pelayanan hemodialisa atau cuci darah, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanggamus dalam penanganan cuci darah yang dulunya harus keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Bupati berharap agar seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, pegawai, dan staf jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang dapat terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada masyarakat yang datang untuk berobat. Harapnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, saya coba semua. Tadi pun yang saya hormati Direktur PT Aspek Tekno Globalindo Bapak Rizal Kasli SDIPM ASEAN. Yang saya hormati Direktur PT Ba'du Utama Mandiri Bapak Supriyanto SKM MKM. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Dr. Mary Yosefa. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Taufik. Yang saya hormati dari Profesor Akademi yang mewakili. Yang saya hormati Badan Kerjasama Badan Hukum. Yang saya hormati Camat Kota Agung yang diwakili oleh Sekcam. Yang saya hormati
ginjal ini ada yang harus cukup intens untuk melakukan cuci darah sehingga mereka dapat beraktivitas secara normal setiap hari. Nah, kesudahan dan juga pemikiran yang membuat kami cukup miris inilah yang mendasari sehingga kita bertekad bersama-sama meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 dan juga keterbatasan yang ada pada kami, bagaimana kita harus segera mengadakan hemodialisa di Kabupaten Tanggamus dan memberikan penanganan juga pelayanan khususnya bagi masyarakat kami yang menderita gagal ginjal, sehingga pada saat itu segera ini dilakukan langkah-langkah yang kita harapkan dapat secepat mungkin. Pengolahan air limbah Rumah Sakit Umum Daerah Batimbangunang dengan ini saya resmikan, insya Allah bisa memberikan manfaat dan mendapatkan doa dari Allah SWT. Yang hijau. Yang hijau ya. Yang hijau yang ini. Untuk yang merah nggak boleh. Lain dong. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Dilanjutkan diarahkan kemana Bunda? Diarahkan Bahwa limbah cair kimia dan juga limbah-limbah yang lainnya ini diproses sedemikian rupa sehingga nanti air-air biasanya bisa dimanfaatkan lagi, bisa untuk memelihara ikan, kemudian juga untuk menyiram tanaman ya, dan juga yang lain-lainnya. Jadi ini adalah upaya kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. siap. Terima kasih Bunda. Ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini dengan dihadiri oleh Ibu Bupati, instalasi pengolahan air limbah yang ada di Kabupaten Mangunang sudah kita resmikan. Seperti yang disampaikan bahwa rumah sakit tidak bisa kita pungkiri, kami menghasilkan limbah yang cukup banyak. Jangan sampai pada saat menghasilkan limbah, maka itu menimbulkan efek buat lingkungan, terutama di lingkungan rumah sakit. Dengan pengolahan limbah yang lebih baik, kita mengharapkan mengelola limbah tanpa menghasilkan masalah. Limbah yang kita kelola dengan bantuan dari PT Babdu sama Mandiri, kita bisa mengolah limbah yang nanti hasil dari pengolahan limbah masih bisa dipergunakan. Air yang dihasilkan dari pengolahan limbah, seperti yang tadi rekan sudah sempat lihat, itu bisa digunakan untuk kegiatan harian yang intinya tidak untuk konsumsi. Kita gunakan untuk kegiatan menyiram tanaman, bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan juga. Nah, dengan harapan kami, salah satu persyaratan untuk bisa berjalannya operasional rumah sakit adalah tata kelola limbah yang baik. Tanpa ada pengelolaan limbah yang baik, maka rumah sakit tidak akan memenuhi persyaratan untuk dijalankan operasionalnya. Dengan adanya pengolahan instalasi pengolahan air limbah yang baru kita launching di Rumah Sakit Umum Daerah Batimbangunang ini, sejalan dengan harapan dari pemerintah Kabupaten Tanggamus, pastinya kami berharap memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Dengan Pak Suprianto. Pak Suprianto selaku? Saya direktur dari PT Babdu Utama Mandiri. Pelaksananya daripada kegiatan instalasi pengolahan limbah. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, jadi Tipal ini awalnya adalah menampung dari unit-unit yang ada di rumah sakit. Ada banyak unit rumah sakit seperti yang pertama OKA, ICU, rawat inap, kemudian instalasi gizi, CSSD, semuanya yang tersebar termasuk yang terbaru tadi HD. Jadi semuanya dikumpulin di satu-satu tank gitu kan, kemudian dibawa ada namanya sumpit, itu adalah untuk mengumpulkan, kemudian masuk ke equalizer dan dimasukkan ke mesin instalasi pengolahan air limbah. Kemudian hasilnya itu dimasukkan ke kolam indikator. Jadi ketika air yang dihasilkan dari pengolahan limbah ini diberikan ikan gitu kan, seperti yang disebutkan sama Ibu Direktur tadi, ikannya hidup, artinya air yang dihasilkan adalah aman bagi lingkungan dan tidak untuk dikonsumsi, hanya untuk dipakai untuk kegiatan-kegiatan di luar konsumsi masyarakat gitu kan, seperti untuk menyiram tanaman ataupun untuk